Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Sepertiga Malam. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Tides. Film bergenre science fiction yang dirilis pada tahun 2021 ini bersetting tentang kehidupan di bumi yang tak layak huni setelah pandemi. Berdurasi sekitar 154 menit, kita dibawa menuju golongan manusia yang terbagi dua, antara golongan manusia yang menyelamatkan diri ke planet lain dan golongan yang ditinggalkan di bumi berusaha bertahan hidup di tengah kehancuran. Film ini disutradai oleh Tim Fehlbaum dan dibintangi oleh Nora Arnezeder sebagai Black, Iain Glen sebagai Gibson, dan ada Sarah Sophie Bousnina sebagai Narvik. Sebelum kita memulai, buat kalian yang baru tahu mengenai film ini, kita mau mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Untuk kalian yang ingin merasakan cinematic experience, kita sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas filmnya. Cerita diawali ketika berpuluh-puluh tahun yang lalu, para elit penguasa kabur untuk menetap di planet Kepler 209 karena bumi yang sudah tak layak huni akibat pandemi dan perubahan iklim. 2 generasi kemudian, dimulailah sebuah proyek untuk mencari tahu tentang keadaan di bumi. Proyek itu bernama Proyek Ulysses. Misi pertama dari proyek ini gagal, dan para kru pesawat hilang tak lama setelah mendarat. Beberapa tahun kemudian, misi kedua dari Proyek Ulysses ini pun kembali dijalankan. Tiga orang yang ditugaskan menjalankan misi kedua ini berhasil mendarat di sebuah lautan. Namun, hanya 2 orang yang selamat bernama Black dan Tucker. Black mulai mengumpulkan data mengenai keadaan di muka bumi. Sementara Tucker, yang kesulitan berjalan akibat luka di kakinya, memutuskan mengecek kondisi mesin pesawat. Sejauh mata memandang, hanya ada dataran pasir. Mereka secara khusus bertujuan untuk mengamati terkait fertilisasi di bumi karena keadaan di planet Kepler tak memungkinkan untuk melakukan reproduksi, sehingga kehidupan di planet Kepler berpotensi mengalami kepunahan. Negative. Cuaca tiba-tiba berubah memburuk sehingga Black memutuskan kembali ke pesawat. Dia meminta Tucker menyalakan suar karena kabut membuat penglihatannya menjadi terbatas. Tiba-tiba di seberang alat komunikasinya, ia mendengar suara teriakan Tucker. Black pun berlari menuju lokasi pesawat. Sayangnya pesawat tersebut telah menghilang. Samar-samar Black mendengar Tucker berteriak meminta tolong. Dari kejauhan, Black melihat sekelompok orang yang sedang menarik pesawatnya. Hingga seketika ada seseorang yang muncul di belakangnya dan memukulnya hingga pingsan. Black dan Tucker terbangun di sebuah sumur. Sekelompok orang yang menangkap mereka menggunakan bahasa yang terdengar asing. Do you understand me? Sementara itu, Black diminta untuk mengobati salah seorang yang terluka menggunakan peralatan medis miliknya. Diam-diam, ia mengambil beberapa peralatan medis untuk menyembuhkan Tucker yang terluka terkena tusukan. Sayangnya, Tucker terlambat diselamatkan karena kehabisan banyak darah. Sebelum meninggal, Tucker meminta Black untuk mencari pesawat proyek Ulysses 1 dan mengirimkan biometer yang berisi data tentang keadaan di bumi kepada Kepler. Hari beranjak sore, air laut pun pasang dan memenuhi sumur. Black dikeluarkan dan diikat di atas perahu. Bayangan masa kecil Black muncul. Ia teringat momen ketika dikabarkan bahwa ayahnya yang ditugaskan menjadi kru proyek Ulysses pertama gagal selamat di bumi. We left all these weather stations around the globe. The Henderson Hub. It seems like this is the seedling of a plant called a tree. Dad, please don't leave me. I'm gonna give you one. Lalu di pagi harinya, Black kembali dimasukkan ke dalam sumur. Sekilas ia melihat segerombolan anak kecil membawa biometer miliknya. Biometer tersebut berisi data laporan mengenai pengamatan Black di bumi terkait fertilisasi dan reproduksi. Ia meminta salah seorang anak kecil bernama Maila untuk mengambilkan biometer itu. Tiba-tiba 3 orang wanita dimasukkan ke dalam sumur dan kemudian terdengar suara tembakan di atas daratan.
Sepertinya mereka diserang oleh kelompok lain. Semua orang terlihat saling adu tembakan. Korban-korban banyak berjatuhan. Hanya pemimpin kelompok bernama Narvik yang selamat. Dia merupakan ibu dari Mayla yang keberadaannya tak bisa ia temukan. Blake mengikuti Narvik yang berniat mencari Mayla hingga mereka melihat Mayla yang hendak dibawa menggunakan perahu. Narvik yang berusaha menembakkan pistol suar ke arah perahu dicegah oleh Blake karena hal itu tidaklah berguna. Mereka terlibat perdebatan kecil sampai akhirnya Blake memukul kepala Narvik hingga ia pingsan. Blake mengendap ke atas perahu ketika mereka semua teralihkan oleh suar yang ditembakkan ke langit olehnya. Pada saat itu, Blake melihat biometer miliknya. Namun belum sempat ia mengambilnya, kelompok tersebut sudah kembali ke perahu. Dia terpaksa bersembunyi di tempat para sandera ditangkap. Mereka dibawa menuju sebuah kapal tua yang rusak. Salah seorang pengawal bernama Paul melihat kalung yang dikenakan Blake dan membawa Blake ke ruang kemudi kapal untuk bertemu pemimpin kelompok. Tanpa diduga, ternyata pemimpin kelompok yang bernama Gibson adalah salah seorang kru dari proyek Ulysses pertama yang selamat. Blake menjelaskan bahwa ia masih memiliki biometer yang dirampas oleh anak buah Gibson. Mereka bisa mengirim biometer itu ke planet Kepler, namun harus menggunakan pemancar yang berada di pesawat Ulysses pertama. Gibson bercerita perjalanan ia mendarat di bumi bersama ayahnya dan seorang kru yang lain bernama Stephen. Mereka bertemu kelompok survivor atau yang mereka namai sebagai Moods. Ayah Blake sangat baik kepada para Moods dan menjanjikan kehidupan yang layak. Gibson dan ayahnya menunggu jendela komunikasi selanjutnya dibuka untuk mengabarkan ke planet Kepler. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, para Moods berubah menjadi tak terkendali dan membunuh ayahnya serta Stephen. Lalu para Moods juga merusak pesawat Ulysses pertama. Gibson bertahan dan membuat koloni bersama para Moods yang tidak memberontak. Bahkan Gibson mengadopsi seorang anak dari para Moods. Mereka tinggal di dekat muara dan membangun sebuah bendungan untuk menahan air laut. Berkat ide ayah Blake, bendungan tersebut juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Namun sayangnya, karena pemberontakan yang terjadi, proyek tersebut harus tertunda. Blake dipersilahkan untuk tinggal di koloni tersebut. Saat sedang mandi, Blake mengalami menstruasi. Hal itu menjadi bukti bahwa lingkungan di bumi masih mendukung untuk melakukan proses reproduksi. Kehidupan di koloni berjalan selayaknya kehidupan normal. Gibson menjadi guru bagi anak-anak di koloni tersebut. Sementara itu, Blake yang sedang memasuki suatu ruangan bertemu anak dari Gibson yang bernama Neil. Neil memperlihatkan pohon kecil di pinggir jendela. Blake terkaget karena seharusnya pohon menjadi hal yang sangat langka di muka bumi. Dia teringat cerita ayahnya yang berencana untuk mencari pohon yang tersisa di belahan bumi lain saat akan berangkat menjalani misi Ulysses. Neil berkata bahwa ia diajari tentang pohon oleh seseorang yang tinggal di suatu kamar di sebelah ruang mesin. Neil hanya bisa berbicara dengan orang tersebut melalui pipa. Namun ia dilarang ke kamar itu. Blake pun segera menuju ke ruangan yang dimaksud oleh Neil ketika Gibson memergokinya. Dugaan Blake benar bahwa ternyata ayahnya masih hidup dan dikurung di ruangan tersebut. Gibson menjelaskan bahwa ayahnya lah yang memimpin pemberontakan Moods. Ayahnya telah jatuh cinta kepada wanita dari Moods. Blake pun kecewa karena ayahnya yang sekarang begitu mudah menyerah, tak seperti yang ia kenal dulu. Blake dan Gibson berencana untuk mencoba mengirimkan biometer melalui stasiun cuaca di laut. Di saat yang bersamaan, Narvik menyusup ke dalam kapal. Ia menemukan Blake dan memaksanya untuk mencari Mayla. Sayangnya Narvik tertangkap oleh Paul. Sebelum ditangkap, Narvik berkata kepada Blake bahwa Gibson hanya menangkap para anak perempuan. Myla, where is she? Myla? Stop! Stop it! You stop it! They only take the girls. Blake mulai menyadari sesuatu yang janggal. Di dalam ruangan hanya terdapat poster mengenai reproduksi perempuan di sudut-sudut dinding. Gibson dan Blake terlibat perdebatan kecil. Gibson memiliki rencana mengumpulkan anak kecil perempuan untuk membantu proses reproduksi bagi Kepler saat nanti tiba di bumi. Karena menurutnya, para wanita di Kepler terlalu tua dan sulit untuk hamil. Blake tak setuju dengan rencana itu karena menurutnya para Moods bisa bertahan di bumi selama ini tanpa bantuan Kepler. Tiba-tiba Paul datang dan membawakan kotak biometer.
Tetapi kotak tersebut kosong dan Blake berasumsi bahwa alatnya terjatuh di camp para Moods. Gibson memerintahkan Blake dan Paul untuk kembali ke camp tersebut dan mencari alat biometer yang hilang. Keesokan harinya, Mayla berhasil kabur dari ruangannya dan bersembunyi di kamar Blake. Paul yang curiga segera menggeledah kamar Blake. Ketika Paul hampir menemukan Mayla, Blake mencium Paul dan memasukkan pil beracun ke mulutnya. Pil tersebut seketika membuat Paul tewas. Blake dan Mayla segera mencari tempat Narvik ditahan. Narvik beserta tahanan lain yang berhasil dibebaskan segera diminta untuk membebaskan para anak perempuan. Blake menuju ruangan ayahnya untuk mengajaknya pergi dari kapal tersebut. Dari jendela ruangan, terlihat Gibson beserta anaknya sedang berjalan menuju stasiun cuaca. Selama ini Gibson berbohong dan ia memiliki alat biometernya untuk dikirimkan melalui stasiun cuaca. Ayahnya juga memberitahu bahwa Neil sebenarnya bukan anak adopsi, melainkan anak hasil reproduksi ayahnya bersama salah satu wanita Moods. Hal itu cukup menjadi bukti bahwa Kepler bisa berkembang biak di bumi. Mendengar hal itu, Blake bergegas mengejar Gibson untuk menghentikannya. Dia berlari bersama Narvik dan para tahanan, sekaligus melindunginya dari serangan para penjaga. Mereka menaiki sebuah perahu untuk kabur. Namun Blake menolak menaiki perahu tersebut. Ia berjalan menuju stasiun cuaca tempat Gibson akan mengirimkan biometernya. Blake menyuruh Gibson untuk tidak mengirimkan biometer tersebut. Namun Gibson meminta Blake untuk menjatuhkan senapannya. Gibson membunuh ibu dari Neil dan menodongkan pistol pada Neil, mengancam akan membunuhnya juga. Blake yang tak punya pilihan menuruti permintaan Gibson. Sesaat sebelum Gibson mengirimkan data biometernya, Blake menerjang Gibson ke laut dan mencekiknya hingga ia tewas. Sayangnya, Blake juga kehabisan nafasnya dan ia pun pingsan. Tiba-tiba Narvik berenang ke arahnya dan menyelamatkannya ke perahu. Blake berhasil sadar dan melihat para tahanan di perahu itu. Ayahnya juga sudah berada di perahu tersebut. Mereka semua berhasil selamat dan kembali menuju camp.